Kartu Pos dari Surga, karya Agus Nur. Mobil jemputan sekolah belum lagi berhenti, beningnya langsung meloncat menghambur. "Hati-hati!" teriak sopir. Tapi gadis kecil itu malah mempercepat larinya. Seperti capung, ia melintas halaman. Ia ingin segera membuka kotak pos itu. Pasti kartu pos dari mama telah tiba. Di kelas tadi, ia sudah sibuk membayang-bayangkan bergambar apakah kartu pos mama kali ini, hingga bu guru menegurnya karena terus-terusan melamun. Beningnya tertegun mendapati kotak itu kosong. Ia melongo, barangkali kartu pos itu terselip di dalamnya. Tapi memang tak ada. Apa mama begitu sibuk hingga lupa mengirim kartu pos? Mungkin Bisari sudah mengambilnya. Beningnya pun segera berlari berteriak, "Bi, Bibi!" Ia nyaris kepleset dan menabrak pintu. Bisari yang sedang mengepel sampai kaget melihat beningnya terengah-engah begitu. "Ada apa, Non? Kartu posnya sudah diambil Bibi ya?" Tongkat pel yang dipegangnya nyaris terlepas, dan Bisari merasa mulutnya langsung kaku. Ia harus menjawab apa? Bisari bisa melihat mata kecil yang bening itu seketika meredup, seakan sudah menebak karena ia terus diam saja. Sungguh, ia selalu tak tahan melihat mata yang kecewa itu. Marwan hanya diam ketika Bisari cerita kejadian siang tadi. Sekarang, setiap pulang, beningnya selalu nanya kartu pos. Suara pembantunya terdengar serba salah. Saya tidak tahu mesti jawab apa. Memang, tak gampang menjelaskan semuanya pada anak itu. Ia masih belum genap 6 tahun. Marwan sendiri selalu berusaha menghindari jawaban langsung bila anaknya bertanya, "Kartu pos mama belum datang ya, Pak?" Mungkin Pak Posnya lagi sakit, jadi belum sempat ngantar kemari. Lalu, ia mengelus lembut anaknya. Ia tak menyangka betapa soal kartu pos ini akan membuatnya mesti mengarang-arang jawaban. Pekerjaan Ren membuatnya sering bepergian. Kadang bisa sebulan tak pulang. Dari kota-kota yang ia singgahi, ia selalu mengirimkan kartu pos buat beningnya. Marwan kadang meledik istrinya. "Hari gini kok masih pakai kartu pos?" Karena Ren sebenarnya bisa nelpon atau kirim SMS. Meski baru playgroup, beningnya sudah pegang HP. Sekolahnya memang mengharuskan setiap murid punya handphone agar bisa dicek sewaktu-waktu, terutama saat bubaran sekolah untuk berjaga-jaga kalau ada penculikan. Kau memang tak pernah merasakan bagaimana bahagianya dapat kartu pos. Marwan tak lagi menggoda bila Ren sudah menjawab seperti itu. Sepanjang hidupnya, Marwan tak pernah menerima kartu pos. Bahkan, rasanya ia pun jarang mendapat kartu pos yang membuatnya bahagia. Saat SMP, banyak temannya yang punya sahabat pena, yang dikenal lewat rubrik majalah. Mereka akan berteriak senang bila menerima kartu balasan atau kartu pos dan memamerkannya dengan membacanya keras-keras. Karena iri, Marwan pernah diam-diam menulis surat untuk dirinya sendiri, lantas mengeposkannya. Ia pun berusaha tampak gembira ketika surat yang dikirimkannya sendiri itu ia terima. Ren sejak kanak sering menerima kiriman kartu pos dari ayahnya yang pelaut. Setiap kali menerima kartu pos darinya, aku selalu merasa ayahku muncul dari negeri-negeri yang jauh. Negeri yang gambarnya ada dalam kartu pos itu, ujar Ren. Marwan ingat bagaimana Ren bercerita dengan suara penuh kenangan. Aku selalu mengeluarkan semua kartu pos itu setiap ayah pulang. Ren kecil duduk di pangkuan, sementara ayahnya berkisah keindahan kota-kota pada kartu pos yang mereka pandangi.
saat menyenangkan dan membanggakan punya ayah pelaut. Ren merawat kartu pos itu seperti merawat kenangan. Mungkin aku memang jadul. Aku hanya ingin Bening punya kebahagiaan yang aku rasakan. Tak ingin berbantahan, Marwan diam. Meski tetap saja ia merasa aneh, dan yang lucu, pernah suatu kali Ren sudah pulang, tetapi kartu pos yang dikirimkannya dari kota yang disinggahi baru sampai 3 hari kemudian. Ketukan di pintu membuat Marwan bangkit dan ia mendapati Bening berdiri sayu, menenteng kotak kayu. Itu kotak kayu pemberian Ren. Kotak kayu yang dulu juga dipakai Ren menyimpan kartu pos dari ayahnya. Marwan melirik jam dinding kamarnya, pukul 11:20. Nggak bisa tidur ya? Mau tidur di kamar papa? Marwan menggandeng anaknya masuk. Besok papa bisa antar Bening enggak? Tiba-tiba anaknya bertanya. Ngantar kemana? Pizza Hut. Bening menggeleng. Kemana? Ke rumah Pak Pos. Marwan merasakan sesuatu mendesir di dadanya. Kalau emang Pak Pos sakit, biar besok Bening aja yang ke rumahnya ngambil kartu pos dari mama. Marwan hanya diam. Bahkan ketika anaknya mulai mengeluarkan setumpuk kartu pos dari kotak itu, ia mencoba menarik perhatian Bening dengan memutar DVD Pocoyo, kartun kesukaannya. Tapi Bening terus sibuk memandangi gambar-gambar kartu pos itu. Sudut kota tua, siluet menara dengan burung-burung melintas langit jernih, sepeda yang berjajar di tepian kanal, panggoda kuning keemasan, deretan kafe payung warna sepia, dermaga dengan deretan yachts tertambat, air mancur dan patung bocah bersayap, gambar pada dinding gua, bukit karang yang menjulang. Semua itu menjadi tampak lebih indah dalam kartu pos. Rasanya ia kini mulai dapat memahami kenapa seorang pengarang bisa begitu terobsesi pada senja dan ingin memotongnya menjadi kartu pos buat pacarnya. Andai ada Ren, pasti akan dikisahkannya gambar-gambar di kartu pos itu hingga beningnya tertidur. Bagaimanakah ia mesti menjelaskan semuanya pada bocah itu? Bilang saja mamanya pergi, kata Ita, teman sekantor saat Marwan makan siang bersama. Marwan masih ngantuk karena baru tidur menjelang jam 5 pagi setelah beningnya pulas. Bagaimana kalau ia malah terus bertanya, kapan pulangnya? Ya sudah, kamu jelaskan saja pelan-pelan yang sebenarnya. Itulah, ia selalu merasa bingung, dari mana mesti memulainya. Marwan menatap Ita, yang tampak memberi isyarat agar ia melihat ke sebelah. Beberapa rekan sekantornya terlihat tengah memandang mejanya dengan mata penuh gosip. Pasti mereka menduga ia dan Ita. Atau kamu bisa saja tulis kartu pos buat dia, seolah-olah itu dari Ren. Marwan tersenyum, merasa lucu karena ingat kisah masa lalunya. Mobil jemputan belum lagi berhenti ketika Marwan melihat beningnya meloncat turun. Marwan mendengar teriakan sopir yang menyuruh hati-hati, tetapi bocah itu telah melesat menuju kotak pos di pagar rumah. Marwan tersenyum. Ia sengaja tak masuk kantor untuk melihat beningnya gembira ketika mendapati kartu pos itu. Kartu pos yang diam-diam ia kirim. Dari jendela ia bisa melihat anaknya memandangi kartu pos itu. Seperti tercekat, kemudian berlarian tergesa masuk rumah. Marwan menyambut gembira ketika beningnya menyodorkan kartu pos itu. Wah, udah datang ya kartu posnya. Marwan melihat mata beningnya berkaca-kaca. Ini bukan kartu pos dari mama. Jari mungilnya menunjuk kartu pos itu. Ini bukan tulisan mama. Marwan tak berani menatap mata anaknya. Ketika beningnya terisak dan berlari ke kamarnya. Bahkan membohongi anaknya saja ia tak bisa. Barangkali memang harus berterus terang. Tapi bagaimanakah menjelaskan kematian pada anak seusianya?
Rasanya akan lebih mudah bila jenazah Ren terbaring di rumah. Ia bisa membiarkan beningnya melihat mamanya terakhir kali, membiarkannya ikut ke pemakaman. Mungkin ia akan terus-terusan menangis karena merasakan kehilangan, tetapi rasanya jauh lebih mudah menenangkan beningnya dari tangisnya ketimbang harus menjelaskan bahwa pesawat Ren jatuh ke laut dan mayatnya tak pernah ditemukan. Ketukan gugup di pintu membuat Marwan bergegas bangun. 12 lewat, sekilas ia melihat jam kamarnya. Ada apa? Marwan mendapati Biksari yang pucat. Ada apa? Marwan mendapati Biksari yang pucat. Beningnya. Bergegas, Marwan mengikuti Biksari. Dan ia tercekat di depan kamar anaknya. Ada cahaya terang keluar dari celah pintu yang bukan cahaya lampu. Cahaya yang terang ke pekarang. Dan ia mendengar beningnya yang cekikikan riang, seperti tengah bercakap-cakap dengan seseorang. Hawa dingin bagai merembes dari dinding. Bau wangi yang ganjil mengambang. Dan cahaya itu makin menggenangi lantai. Rasanya ia hendak terserap amblas ke dalam kamar. Beningnya! Beningnya! Marwan segera menggedor pintu kamar yang entah kenapa begitu sulit ia buka. Ia melihat ada asap lembut serupa kabut keluar dari lubang kunci. Bau sangit membuatnya tersedak, lebih keras dari bau amoniak. Ia menduga terjadi kebakaran dan makin panik membayangkan. Api mulai melahap kasur. Beningnya! Beningnya! Biksari ikut teriak memanggil. Buka beningnya! Cepat buka! Entahlah berapa lama ia menggedor, ketika akhirnya cahaya keperakaan itu seketika lenyap dan pintu terbuka. Beningnya berdiri sambil memegangi selimut. Segera Marwan menyambar mendekapnya. Ia melongok ke dalam kamar. Tak ada api, semua rapi. Hanya kartu pos yang berserakan. Tadi Mamah datang. Pelan beningnya bicara. Kata Mamah, tukang posnya emang sakit. Jadi Mama mesti nganter kartu posnya sendiri. Beningnya mengulurkan tangan. Marwan mendapati sepotong kain serupa kartu pos dipegangi anaknya. Marwan menerima dan mengamati kain itu. Kain kafan yang tepiannya kecoklatan bagai bekas terbakar. Singapura, Yogyakarta, 2008.